Nah, jadi dengan berbekal nikmat iman, Islam, umur dan kesehatan, kita bisa hadir di sini. Tadi saya sedikit bercerita dengan senior kita tentunya ya, Pak Ayanda Is ya. Jadi beliau katanya pernah sakit berat katanya. Tapi dengan izin Allah beliau sudah sehat. Jadi beliau bisa membersamai kita di sini. Jadi itu kan berkah, adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang patut kita syukuri. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita syukuri, insya Allah Allah akan tambah nikmat kita. Tetapi kalau kita lupakan nikmat yang sekecil apapun, maka ya Tuhan menjanjikan itu bukan keberuntungan, tetapi azab. Allah itu sangat pedih. Auzubillah. Nah, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, beserta keturunannya hingga pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang yang nyampe ke saya pada kemarin itu adalah Ramadan dan tanggung jawab. Jadi ketika kita bicara tentang Ramadan, ada satu ayat yang populer yang saya yakin Bapak Ibu pasti hafal. Kenapa? Karena di awal Ramadan ayat ini sudah begitu nge-push kita gitu ke kita, dan selalu kita dengar, harusnya kita hafal di luar kepala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saya penting rasanya untuk mengingatkan kembali bahwa esensi dari bulan puasa ini adalah takwa. Lantas pertanyaannya, apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini, Ramadan dan tanggung jawab? Kita tahu bahwa puasa itu kalau dalam bahasa Arab artinya imsak. Imsak itu artinya menahan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ketika kita bicara tentang kata imsak tadi, maka terkandung makna implisit, makna yang tersembunyi bahwa Ramadan ini adalah kawah candra di muka untuk membangun karakter tanggung jawab. Ada 4 karakter tanggung jawab yang bisa dibangun di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah tanggung jawab pribadi. Pada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di situ Allah menggunakan kata-kata amanu. Allah tidak menggunakan kata muslim gitu ya, atau kata yang lain, tetapi yang diajak adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah hanya orang-orang yang beriman lah yang mau berpuasa dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kita berpuasa atau tidak ada yang tahu. Nah, karena itu pun puasa ini pahalanya itu istimewa. Jadi sesuka Tuhan mau kasih kita tuh pahalanya berapa itu. Nah, nggak ada dibatasi gitu. Kalau puasa kalau sholat berjamaah 27 derajat kan kalau misalnya berjamaah. Kalau misalnya begini nanti pahalanya begini. Tapi kalau puasa enggak. Bahkan banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah, tapi dia cuma dapat lapar denda kan. Nah, puasa itu membangun karakter tanggung jawab pada diri kita pribadi. Bayangkan, orang yang biasa merokok saja Pak, saya nggak tahu apakah ada di antara teman-teman Muhammadiyah kita yang merokok. Itu dengan berpuasa, ternyata orang-orang yang merokok itu bisa dia menahan. Itu menunjukkan bahwa ada upaya dari diri kita sendiri membangun tanggung jawab pribadi untuk menahan tadi. Nah, itu luar biasa sekali manfaat daripada puasa. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa puasa itu juga bagian daripada upaya membangun tanggung jawab kita memelihara kesehatan kita. Rasulullah pernah mengatakan somu tosihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Artinya nanti bisa dikonfirmasi ke Bapak Ibu yang di kedokteran, di keperawatan gitu ya. Jadi yang namanya berpuasa itu ya pasti menyehatkan. Bahkan zaman dulu dari nasanya Adam alaihissalam, Adam Malik sampai Adam Jordan Bapak Ibu, itu semuanya para dukun gitu ya, orang yang mau perang gitu ya, para dokter di rumah sakit pasti menyarankan kepada pasiennya untuk berpuasa untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu.
Bahkan kalau kita mau operasi kan harus berpuasa. Itu menunjukkan bahwa puasa itu sangat bermanfaat bagi diri kita. Dan kita punya tanggung jawab untuk memelihara diri kita tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi adalah puasa membangun karakter tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, puasa membangun karakter tanggung jawab sosial. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa ibadah puasa ini juga ibadah gerak. Jadi kalau dalam Islam itu tidak ada ibadah yang tidak bergerak. Syahadatannya juga harus diucapkan, bergerak. Sholatnya bergerak juga. Ya. Kemudian habis sholat apa Ibu? Zakat bergerak nggak? Bergerak kan? Tidak ada yang namanya menunggu kan? Tetapi kita yang datang ke mustahik untuk apa? Untuk memberi. Begitu. Puasa juga demikian. Haji apalagi. Puasa, walaupun misalnya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala, tetapi justru itu seburuk-buruknya puasa. Ya. Kenapa? Karena yang lebih baik adalah puasa itu bisa beraktivitas dan aktivitasnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah. Nah, jadi ketika kita sadar bahwa puasa itu adalah ibadah gerak, maka dalam kaitan dengan upaya puasa membangun karakter tanggung jawab sosial tadi, idealnya seperti kegiatan-kegiatan pengajian seperti ini mestinya bisa dihidupkan, dan ini sangat keren sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena pada masa pandemi kemarin hampir bisa dikatakan ini semuanya mati. Tetapi ketika pasca pandemi ini kembali hidup lagi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita mensyukurinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu, kenapa di bulan puasa itu zakat selalu katanya digandeng dengan puasa? Itu karena ada korelasi antara sholat, puasa dan zakat, yaitu ibadah yang dimana Islam punya komitmen untuk membangun pertanggungjawaban terhadap sosial tadi. Mereka yang berpuasa tetapi tidak mau berzakat, nah ini juga disebut orang yang mendustakan agama. Begitu juga kalau kita misalnya berpuasa tetapi kita tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, ini juga disebut orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Karena itu amat dalam. Ngajinya itu Bu, berbulan-bulan santrinya itu sampai bosan. Ngajari apa? Al-ma'un saja. Untuk meyakinkan tadi bahwa orang yang sholat itu celaka, katanya. Orang yang puasa itu celaka. Kenapa? Kalau dia tidak peduli terhadap lingkungan sosial. Karena itu, bulan puasa pada hari ini, berdasarkan ayat ini, itu tidak melulu ibadah pribadi kita, tetapi juga ibadah sosial. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa puasa ini pernah diwajibkan juga pada umat-umat sebelum kita. Nah, ayat ini ya bermunasabah dengan ayat-ayat yang lain, seperti misalnya Al-Hujurat ayat 13. Misalnya di dalam Al-Hujurat ayat 13 kan kita disuruh saling kenal mengenal kan. Oh ternyata umat-umat terdahulu itu juga berpuasa. Umat Yahudi dia punya puasanya. Kemudian Kristiani juga punya puasa. Bahkan yang bukan agama Samawi pun dia juga beribadah puasa. Bahkan pengikut animisme dan dinamisme juga mengenal puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu sebenarnya adalah fitrah. Kita semua manusia itu mengakui bahwa puasa itu penting. Dan ketika kita sadar bahwa puasa ini penting dan merupakan ibadah semua manusia, maka tanggung jawab sosial kita seharusnya bisa terbangun dengan baik. Tadi sudah saya katakan, punya korelasi antara ibadah sholat, puasa dan zakat, dan itu dibangun relasinya berdasarkan ayat dengan ayat dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah puasa ini membangun karakter tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi udah saya singgung sebelumnya, bagaimana yang tahu kita berpuasa atau tidak itu cuma kita, Bapak Ibu. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar, makan, minum, seksual. Kalau itu ya kita puasa, selesai tugas kita. Tetapi ada bagian yang paling penting yang harus kita bangun, yaitu batinnya.
Kenapa misalnya ketika setelah puasa semuanya menjadi tidak islami lagi? Itu karena puasa yang kita lakukan itu tidak mampu melakukan perubahan pada diri kita. Maka bangsa Indonesia ya begini-begini terus, korupsi merajalela misalnya begitu. Kenapa? Karena walaupun kita mayoritas umat Islam, tetapi puasa yang kita jalankan tidak bisa seperti apa yang dimaknai dari ibadah puasa, yaitu imsak, menahan. Nah, jadi belum sampai kepada hakikat daripada ibadah puasa, yaitu imsak, menahan tadi. Jadi kalau misalnya kita asumsikan kita ini ulat gitu ya, tapi belum jadi kupu-kupu pada saat bulan suci Ramadan, nah gitu ya. Padahal yang diharapkan dari bulan suci Ramadan ini adalah merubah kita yang dari ulat tadi yang penuh dengan dosa itu menjadi kupu-kupu. Dan ibadah puasa hanya Allah yang mengganjarnya. Betapa istimewanya bulan puasa ini. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka inna akramakum indallahi atqakum, maka derajat mulia takwa itu kita dapatkan. Sama seperti akhir dari ayat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kita sudah masuk ke 22 Ramadan. Sudah sepantasnya kita melakukan evaluasi terhadap ibadah yang kita lakukan